ayahnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena komitmen dalam menjalankan amanah, kita terobos tantangan-tantangan yang menghalangi kita dalam suasana pandemi hari ini. Tentu ini semua berkat nikmat Allah SWT kepada kita semua. Paling tidak nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu, dengan tidak meninggalkan protokol COVID. Saya bangga pada Pak Kabid, pada panitia penyelenggara hari ini, dengan segala komitmennya, di samping melaksanakan tugas kewajibannya, tetapi dia juga tidak meninggalkan tanggung jawab untuk menegakkan program pemerintah dalam menjalankan protokol COVID. Ini semua Bapak-Bapak Ibu sekalian demi kebaikan kita semua. Sebagaimana kita ketahui, sampai hari ini tidak ada satu pihak pun yang berani mengklaim kapan pandemi ini akan berakhir. Apa yang bisa menghentikan pandemi ini? Hari ini kita tahu bahwa vaksin sudah kita ketahui, vaksin sudah kita miliki, tetapi dia hanya sebatas untuk melemahkan virus itu di dalam tubuh kita. Tetapi kita semua bisa berperan. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa yang bisa merubah takdir itu hanya dua, yang wajib dilakukan oleh umat manusia untuk agar bagaimana takdir itu bisa berubah. Yang tadi semulanya menjadi musibah akan mendapat menjadi manfaat. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita semua sudah melakukan doa, melaksanakan doa kita, paling tidak di setiap sholat 5 waktu kita. Bahkan tidak sedikit yang bangun di tengah malam untuk memunajat untuk bagaimana COVID ini bisa berlalu. Yang kedua, kita berikhtiar dengan cara mengikuti program protokol COVID penularan kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Inilah partisipasi kita, inilah ikhtiar kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita berada di tengah kerumunan, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, wajib bagi kita untuk bagaimana mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan orang di lingkungan kita untuk bagaimana taat dan disiplin menjalankan protokol COVID itu sebaik-baiknya. Inilah cara yang paling mujarab dalam kita memutus mata rantai penyebaran virus COVID yang hari ini dikhawatirkan oleh semua orang. Maka tidak berlebihan Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua atas nikmat yang kita terima pada hari ini, atas berkah yang kita dapatkan pada hari ini, untuk bagaimana kita selalu membasahkan lidah kita dengan berzikir, paling tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sholawat dan salam tentu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana kita mencintai Allah, begitulah kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Apa tujuannya? Agar kita dapat memperoleh syafaat dari beliau sebagai bekal kita di dalam yaumil akhir nanti. Maka marilah kita bersama-sama untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam barisan yang beliau pimpin yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
bahagia dan saya banggakan. Ini adalah perdana bagi saya dalam tahun 2021. Tapi juga saya perlu mengingatkan kepada panitia, dalam penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh internal kita, para narasumber tidak lagi berhak untuk mendapatkan honorarium manakala itu dilaksanakan oleh internal kita. Maka kalau saya melihat banner yang ada di belakang moderator, sepertinya saya tidak memiliki harapan untuk menerima honorarium. Penyelenggaraan ada hasil dan sulit menang ampel. Tapi bagaimana kita mensiasatinya agar kita bisa memperoleh hal seperti itu dan tidak menyalahi aturan? Kita balik, Bapak Ibu sekalian. Yang menyelenggarakan hari ini bukan Kemenang atau UIN Sunan Ampel, tetapi adalah FKKBIHU Jawa Timur. Pak panitia masih punya kesempatan untuk memiliki, untuk mendapatkan sekedar uang kopi, uang teh dari penyelenggaraan ini. Tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu sekalian. Hal-hal seperti itu adalah menjadi harapan kita semua, adalah menjadi keinginan kita semua. Maka itu saya tidak mengajarkan ikan berenang, tetapi saya hanya menyampaikan jangan sampai kita menyalahi regulasi, jangan sampai kita menyalahi aturan. Maka ke depan perlu kita balik. Penyelenggaraan sertifikasi ini, kalau dia dilaksanakan secara mandiri, maka yang menyelenggarakan itu adalah para forum KBIHU bekerjasama dengan Kementerian Agama dan perguruan tinggi Islam yang sudah memiliki kerjasama. Itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau Kanwil Kementerian Agama yang melaksanakan, jangan sampai saya ditransfer Pak uangnya Pak. Nanti saya dipanggil oleh auditor. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan saya banggakan. Haji adalah pekerjaan rutin. Haji adalah pekerjaan tahunan. Secara kasat mata, penyelenggaraan haji itu tidak ada masalah. Ada tidak ada kita, haji tetap berjalan. Ada tidak ada Pak Kabid, kawan-kawan semua, haji tidak akan berhenti. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, betapa banyak problematika yang harus kita jawab, betapa banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kasat mata saya katakan tadi, penyelenggaraan haji pasti ke tanah suci di Arab Saudi. Bahkan kalau hajinya dia terfokus di Arafah, Musdalifah dan Mina, sementara umrohnya tidak ada tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Tetapi ketika kita masuk ke problematikanya, betapa banyak persoalan di Masjidil Haram, betapa banyak persoalan di Arafah, betapa banyak problematika di Musdalifah, bahkan di Mina. Tanggal 9, tidak ada tanggal tidak selain tanggal 9. Andai kata ada tanggal di luar tanggal 9, kenapa kita harus susah-susah harus memaksakan diri pada tanggal 9 Hijjah itu? Tapi kalau tanggal haji itu adalah tanggal 9 Hijjah, dan tempatnya pun di Arafah. Yang nunggu, sebagaimana kita ketahui bersama, tidak kurang 5 juta manusia yang menunggu hari ini untuk berangkat haji dari Indonesia saja. Uang, menurut informasi yang kami terima dari BPKH sebagai penanggung jawab keuangan haji pada hari ini,
Berdasarkan Undang-Undang 34 tahun 2014, tidak kurang dari 139 triliun. Lembaga mana yang memiliki uang segitu besarnya? Hanya haji yang memiliki uang itu. Tidak pernah kita bayangkan uang itu akan terkumpul segitu besarnya. Padahal pada awalnya, setoran awal itu tidak bermaksud untuk mengumpulkan uang. Tetapi dia hanya sebatas bagaimana bisa mengamankan jemaah yang sudah terdaftar dan bagaimana mengamankan uang yang sudah dititipkan kepada Kementerian Agama. Itu mindset berpikir pada awalnya. Tapi hari ini tidak terbayangkan oleh orang-orang kuat kita dulu kalau uang itu akan sampai hari ini bisa mencapai 139 triliun itu. Banyak orang bertanya tentang hal itu. Kalau dulu banyak orang yang menduga bahwa uang itu dimakan, menjadi bajakan oleh Kementerian Agama. Ternyata, jangankan kita mau membacakan, Pak. Serupiah sesen pun kita akan memanfaatkan uang itu tanpa persetujuan dan diketahui oleh DPR, mustahil kita bisa menggunakannya. Apa maknanya di situ? Betapa uang itu sangat safety, sangat-sangat aman untuk dapat dilaksanakan dan untuk dapat dimanfaatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau tadi saya bicara tentang mudahnya penyelenggaraan ibadah haji, tepatnya di Arab Saudi, tanggalnya tanggal 9 yang dulu banyak, uangnya besar. Tapi begitu kita bicara dari sisi sakinya, haji itu adalah rukun yang kelima, rukun yang terakhir. Apa maknanya di situ, Bapak Ibu sekalian? Syogianya orang yang berangkat haji itu orang yang sudah tuntas menjalankan 4 rukun di atasnya. 2 kali masyarakatnya sudah bagus, sholat imam waktunya sudah disiplin, puasa Ramadannya sudah penuh, zakat infak sedekahnya sudah tidak lagi berpikir 2-3 kali. Tetapi apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Betapa banyak jemaah haji kita berangkat, sementara 4 rukun di atasnya itu belum tuntas sama sekali. Menggebu-gebu untuk berangkat haji, sholat 5 waktunya masih kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Jangankan berharap awal waktu, tepat waktu pun kadang-kadang tidak dilaksanakan. Apakah ini cara kita untuk melaksanakan ibadah haji? Inilah yang perlu kita evaluasi, Bapak sekalian. Maka itulah pemerintah sebagai yang diberikan amanah untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan beragama kepada masyarakat Indonesia yang diamanahkan kepada Kementerian Agama. Maka pemerintah membentuk undang-undang. Undang-undang yang secara detail mengatur bagaimana penyelenggaraan haji dan umroh, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena betapa banyaknya problematika, betapa banyaknya persoalan yang harus kita hadapi. Itulah filosofi kenapa adanya undang-undang. Maka dasar penyelenggaraan ibadah haji itu ditetapkan dengan undang-undang melalui Undang-Undang 8 tahun 2019. Di situ terlihat jelas, Bapak Ibu sekalian, peran kita, peran Kementerian Agama,
peran masyarakat. Karena di dalam undang-undang itu mengatakan bahwa penyelenggaraan haji adalah tugas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kenapa dia dikatakan tugas nasional, Bapak Ibu sekalian? Karena undang-undang ini berharap siapapun warga negara Indonesia, dia wajib turut mensukseskan penyelenggaraan haji dan umroh. Mau dia agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama apa saja, wajib dia turut mensukseskan. Mau suku bangsa apa dia, mau bahasa apa dia, status sosialnya bagaimana, tingkat pengetahuan bagaimana, wajib dia mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan haji melibatkan semua pihak, melibatkan seluruh stakeholder, karena dia adalah tugas nasional. Tetapi siapa yang bertanggung jawab yang diberikan amanah? Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini. Apakah pemerintah bisa sendiri? No, tidak bisa. Karena jauh sebelum Indonesia merdeka, haji sudah dilaksanakan dan pemerintah tidak cawe-cawe di sini. Pemerintah tidak ikut cawe. Yang dilaksanakan adalah masyarakat. Yang ketika itu dikoordinasi oleh para syekh, para kiai, para ustaz. Maka itu dulu Bapak Ibu sekalian, perbedaan haji hari ini dengan perbedaan haji dari dulu sangat kelihatan, sangat kental perbedaannya. Kenapa saya katakan sangat kental? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau orang dulu berangkat haji itu Bapak, dia sudah siap dengan segala hal. Dia sudah siap mempersiapkan dirinya untuk berangkat menemui Allah yang tadi dilapaskan, dipimpin oleh Pak Kabid tadi. Labbaik, Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Orang menuhi panggilan Pak Kabid aja kita harus punya persiapan kok. Tapi jemaah haji kita coba tanya Pak. Coba tanya kepada jemaah haji, apakah mereka melakukan persiapan? Wallahu a'lam bishawab. Ngikutin manasik saja kadang-kadang males. Yang kedua, kalau orang dulu berangkat haji, Bapak Ibu sekalian, Pak Kabid, niatnya hanya satu, ibadah. Maka apa yang dibekali dia? Dibekali dia bagaimana dia bisa memiliki bekal ibadah yang cukup, bekal iman yang cukup. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, andai kata tahun 2020 kemarin itu ada penyelenggaraan haji, betapa banyak orang yang berangkat ke sana. Andai kata umroh tahun 2020 hari ini yang dilaksanakan, betapa banyak orang yang berangkat ke sana. Untuk apa? Karena pengen nyalon pilkada supaya kepilih lagi. Itu problem kita hari ini, Bapak sekalian. Dan tidak sedikit orang yang berangkat umrah, bolak-balik berangkat haji karena berdasarkan status sosial. Nggak enak tetangga saya semua sudah berangkat umrah, nggak enak semua tetangga saya sudah haji. Ketika orang sudah haji, sebenarnya dia duduk dalam saat pertemuan, dalam yasinan, dalam tahlilan, dia duduk, dia hormati, saya duduk di depan. Tapi kalau saya nggak belum haji, saya ditaruh di belakang. Status sosial, status politik, status sosial, status ekonomi. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, dulu orang berangkat haji pulang jadi teladan, pulang jadi contoh, pulang jadi agen-agen penggerak, pulang lagi dari Bapak orang-orang yang bisa memotivasi. Tapi hari ini 221.000 jutaan manusia Indonesia yang berangkat haji, nggak bisa dia mewarnai kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Karena bekalnya bukan bekal ibadah, tetapi bekal emosi, bekal hawa nafsu, bekal syahwat politik, syahwat
undang-undang kita, Undang-Undang 8 tahun 2019. Tujuan penyelenggaraan haji pertama apa? Pembinaan. Pembinaan. Itu tujuannya. Kenapa? Mungkin para perwakilan kita di DPR, para orang-orang yang duduk di Kementerian Agama termasuk Pak Nabi, berpikir, loh kok selama ini kayaknya pembinaan tidak begitu menjadi perhatian. Kita tidak kenal masyarakat apa yang kita diskusikan Pak Kabit dan kawan-kawan semua. Jarang sekali kita mendiskusikan, Bapak Ibu berangkat haji, betul. Apakah Fatihahnya sudah lancar? Apakah 2 kali syahadatnya sudah mantap? Apakah sholat 5 waktunya sudah disiplin? Tidak, kita diskusi tentang itu, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita diskusikan? Bagaimana hotelnya ya? Jauh nggak ya dari Masjidil Haram? Hotel kita bagus nggak? Memang nggak ya? Selesai hotel yang diributin apa? Makan. Konsumsinya gimana? Cita rasa Indonesia nggak? Bahkan banyak yang minta cita rasa Surabaya. Satu jemaah haji dari Jawa Timur tidak kebagian box di Arab Saudi sampai ke ujung Madura itu ketahuan, kedengeran. Diskusi kita. Sudah nunggu lama-lama 20 tahun, bayar mahal-mahal, saya nggak dapat box, nggak dapat makan. Rame diskusi itu, Pak. Tapi bagaimana ada orang Surabaya yang putaran tawafnya kurang 1 putaran? Ada nggak kita diskusi? Bagaimana dengan jemaah haji yang selalu di sana terlambat sholat berjemaah? Ada nggak kita diskusi? Ini problematika kita hari ini, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Maka itulah sertifikasi ini penting. Sertifikasi ini penting. Kenapa? Mungkin selama ini orang yang memberikan pembinaan lebih cenderung kepada dunianya daripada akhiratnya. Lebih cenderung memberikan manasik itu agar jemaahnya tergantung kepada yang bersangkutan, bukan memandirikan. Makanya tujuan penyelenggaraan manasik dan menyapa pembinaan manasik ini, sertifikasi manasik ini, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas, baik profesionalitas dari sisi saktinya maupun profesionalitas dari sisi regulasinya. Kenapa haji tidak bisa dilaksanakan hanya berdasarkan sakti? Dia harus berdasarkan regulasi. Siapa yang ngatur regulasinya? Undang-undang. Maka bapak-bapak yang sudah terlanjur menerima maaf menghibahkan diri bapak-bapak sebagai peserta. Ibu-ibu yang sudah terlanjur berkomitmen untuk menjadi pembimbing. Ikuti ini dengan komitmen. Ikuti ini dengan rasa tanggung jawab. Jangan sampai keberadaan Bapak Ibu sekalian 8 sampai 10 hari di ruangan ini hanya sekedar menghabiskan waktu untuk mendapatkan selembar sertifikat sebagai syarat untuk menjadi petugas, sebagai syarat untuk menjabat perpanjangan KBIH. Jangan. Rugi Bapak Ibu sekalian. Maka rukun Islam kita mengajarkan kita, Bapak sekalian. Di dalam rukun Islam kita apa? Pertama kali komitmen. Kalau Anda mengaku sebagai orang Islam, ayo ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komitmen kita bahwa kita beragama Islam. Kita yakin Allah itu ada Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Komitmen. Begitu juga sertifikasi. Apa komitmen
kita. Kita hibahkan diri kita untuk kepentingan jemaah, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Kalau sekadar mendapatkan selembar sertifikat, berarti untuk kepentingan pribadi kita. Untuk apa bapak-bapak bayar? Meninggalkan kenikmatan bapak 10 hari, meninggalkan anak istri, meninggalkan jabatan profesi, meninggalkan mobil yang bagus, meninggalkan rumah yang mewah, hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat ini. Terlalu murah harganya bapak sekalian. Tapi kalau komitmennya mempersiapkan diri menjadi orang yang profesional untuk bagaimana memperbaiki ibadah jemaah ke depan, mantap. Ini yang kita harapkan. Kenapa undang-undang kita mengatakan penyelenggaraan haji itu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat? Apa maknanya di situ? Pak, kami sudah penyerah, nggak sanggup, saya sendiri nggak bisa, Pak. Pemerintah nggak mungkin bisa sendiri menyelenggarakan ibadah haji. Maka harus ada peran masyarakat. Siapa peran masyarakat? Yang hari ini berapa orang? 50 orang, 100 orang. Dikaderkan oleh Pak Kabit melalui kebijakan Pak Kabit untuk menghadirkan sumber daya manusia menjadi tenaga-tenaga profesional di dalam manasik haji. Masya Allah, mendapat dasar. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, sertifikasi ini penting. Sertifikasi ini sangat berharga kalau dia dibarengi oleh komitmen lillah. Apakah penyelenggaraan haji itu hanya dilandasi oleh undang-undang? Tidak, Bapak sekalian. Di samping kita harus berdasarkan undang-undang, kita juga harus berdasarkan dengan taklimatul haq. Apa taklimatul haq itu? Regulasi yang dibuat oleh pemerintah penyelenggara jemaah haji itu. Siapa dalam hal ini? Arab Saudi. Sebaik apapun yang kita buat, sebaik apapun yang kita program, sebaik apapun yang kita rencanakan, yang kita jadwalkan, berdasarkan Undang-Undang 8 2019, tetapi taklimatul haq berubah, bubar semuanya, Pak. Bubar semuanya. Ambil contoh. Betapa kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya tahun 2020 untuk penyelenggaraan haji tahun 2020. Begitu taklimatul haq pemerintah Arab Saudi, undang-undang pemerintah Arab Saudi, kami tidak menerima jemaah dari luar negeri manapun. Tutup nangis darah, nggak bisa kita ke sana, Pak. Nggak bisa ke sana. Maka itu sebagai calon pembimbing, sebagai peserta sertifikasi, Bapak-bapak tidak saja hanya menguasai Undang-Undang 8 2019, tapi Bapak juga harus tahu taklimatul haq. Untuk apa? Untuk agar Bapak bisa memberikan pembinaan itu secara komprehensif. Kalau selama ini kan pembimbing-pembimbing kita kan hanya memahami undang-undang itu saja. Maka jangan heran ketika sampai Arab Saudi banyak yang salah jalan, banyak yang tersesat, banyak yang stres, karena tidak dibekali dengan taklimatul haq. Itu apa itu sekalian? Saya berharap sekalian, ada kita semua yang ada di ruang ini, di webinar ini, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk merubah cara pandang kita di dalam melakukan pembinaan. Maka itulah tujuan tadi. Poin pertamanya, bagaimana kita bisa melakukan pembinaan. Baru kita melaksanakan pelayanan, perlindungan, dan seterusnya. Untuk apa kita lakukan pembinaan? Seyogianya untuk masyarakat, untuk jemaah menjadi mandiri, bukan menjadi ketergantungan. Itulah beda Undang-Undang 8 dengan Undang-Undang 2 Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang
8/2019. Kalau di Undang-Undang 8, Bapak Ibu sekalian, tujuan penyelenggaraan itu hanya 3, pembinaan, layanan, dan perlindungan. Maka jangan heran ketika dulu banyak orang berangkat haji, kalau terlepas dari pembinaan dan pembimbingnya, nangis dia nggak bisa melaksanakan prosesi ibadahnya, karena pembimbingnya tidak ada. Ketika dia mau berangkat, dia akan bertanya, siapa ketua kloter saya, siapa pembimbing ibadah saya, siapa ketua rombongan saya. Bahkan ketua RMU-nya ditanya sama dia. Kenapa dia tidak percaya diri? Karena dibuat sedemikian rupa oleh pembimbing agar ketergantungan dengan pembimbingnya. Dan di Undang-Undang 13 tidak, di Undang-Undang 8 tidak lagi. Ketika kita sudah melakukan pembinaan manasik, ketika kita sudah melakukan pembinaan, kita sudah melakukan pelayanan, sudah kita melakukan perlindungan, kita berharap jemaah itu bisa mandiri dan memiliki ketahanan. Ada tidak ada pembimbing ketika dia berangkat, dia tidak akan khawatir lagi, karena dia sudah memahami prosesi ibadah. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, di dalam kita melakukan pembinaan, bagaimana kita menanamkan istiqomah ibadah, istiqomah pelayanan, dan istiqomah keselamatan. 3 hal ini harus kita berikan sekaligus. Kalau selama ini jemaah kita tahu istiqomah itu kepada orang lain, bukan diri dia yang mengukurnya, tetapi orang lain. Istiqomah ibadah, dia bertanya kepada pembimbing. Istiqomah penyelenggaraan, dia bertanya kepada petugas kloter, perangkat kloter. Istiqomah kesehatan, dia bertanya kepada petugas kesehatan, ke dokter, ke perawat. Dia tidak tahu istiqomah itu sebenarnya adalah istiqomah itu dia harus tahu dia sendiri, pribadi dia sendiri. Inilah mindset ke depan yang harus kita tanamkan, agar bagaimana ketika mereka sudah mendapatkan pembinaan manasik, mereka sudah paham bagaimana ibadahnya, bagaimana pelayanannya, penyelenggaraannya, bagaimana kesehatannya. Apalagi dalam suasana pandemi hari ini, misalnya. Kalau kita melihat mitigasi hari ini, Bapak sekalian, ada tidak ada pandemi tahun 2021, persoalan kita penyelenggaraan haji makin sulit, makin berat. Kenapa saya katakan makin berat? Paling tidak, Bapak sekalian, kita suruh pakai masker aja kita sudah berat rasanya. Pakai masker gitu, Pak. Bayangkan kalau kita berangkat haji dengan menggunakan APD, baju astronot itu, bayangkan 9 jam kita duduk di pesawat pakai baju APD. Maka itu keputusan Menteri Agama berdasarkan nomor 494. Narasi pertamanya bukan Undang-Undang 8 2019, tetapi narasi pertamanya mengacu kepada Undang-Undang 4 1984. Apa di situ? Tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang keamanan. Bukan tentang penyelenggaraan. Narasi tentang penyelenggaraan itu ada poin ketiga. Apa maknanya di situ, Bapak Saudara? Ketika pemerintah dalam hal ini Menteri Agama memutuskan penyelenggaraan haji 2020 ditunda 2021 adalah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Bukan untuk kepentingan pemerintah, tidak ada kepentingan pemerintah. Karena satu-satunya yang bisa membatalkan atau menghentikan ibadah apapun, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh, ketika keselamatan terancam, maka wajib
pemerintah menghentikan. Ketika kita sedang sholat kemudian keselamatan terancam, wajib kita menghentikan sholat. Maka narasi pertamanya adalah Undang-Undang 4 1984 tentang keselamatan, tentang kesehatan, tentang keamanan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kalau di Undang-Undang 13 kita bicara bagaimana kita bisa memandirikan jemaah, kita bicara bagaimana kita bisa menjaga keselamatannya. Siapa yang bisa melakukan ini? Ya bapak-bapak yang hari ini sedang kita lakukan sertifikasi, ibu-ibu yang hari ini sedang mengikuti sertifikasi. Maka saya katakan tadi, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan satu lembar sertifikat ini. Kalau